Ibu belum. Monggo kanjeng amin. Murid-muridnya. Sudah saya. Mas Arif. Pipinya, Mbak Regina di sini dulu. Kamu udah juga tuh ini aja. Salaman cek dulu. Tahu salaman. Salam. Tanda-tanda. Sing ada. Wedan ngerti Pak Asam nomor 1. Yo, bose yo. Ini tanda-tanda orang yang tidak bebas. 8 tidak ada. Jadi nanti ngangkat dua saya di atas sama. Oh, jadi Aku sambil ambil ini sama Pak ini. wangi-wangi arisan. Aku udah gajian. Aku sama arisanku sama Mbak Rizky. kerasukan sih. Ini akomodasi besok. Aku mau tahu ada mesti aku usir. Arif. Oh, udah. Yang kemudian aku juga Usri soalnya jadi Aku sudah bayar di apa kemarin? Apa? Kemarin. Mungkin nek masalah duit tiling lho ki. Sudah. Tak asal ngono sing gas yo. Wis ketok lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta yang terhormat Bapak Ibu Pamong SMK Negeri Jawa Tengah serta teman-teman seperjuangan saya. Puja dan puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul kiamat nanti, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun pada acara aksi nyata modul kedua mengenai identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Izinkan saya, Regina Handayani, membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga adalah sesi diskusi, dan yang terakhir penutupan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada sesi sambutan, kami persilakan kepada Ibu Emil Lestari untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tamu undangan yang sudah hadir pada kegiatan aksi nyata saya, yaitu aksi nyata modul 3.2 terkait dengan identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Nah, nanti kita di sini akan membahas terkait dengan 7 aset kekuatan utama daerah sekitar atau khususnya untuk sekolah kita. Nah, nanti di sesi ini mungkin saya akan membahas atau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tamu undangan untuk terkait pembahasan 7 aset yang ada di sekolah ini yang kita miliki. Begitu sambutan dari saya. Terima kasih. Silakan Mbak Regina.
Terima kasih Bu Emi untuk sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu guru dan serta Bapak Ibu Bambang bisa menyampaikan pendapat, kritik dan sarannya pada sesi ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah berada pada sesi diskusi ya. Nah, diskusi hari ini yaitu terkait dengan modul 3.2 aksi nyata saya, yaitu identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Kira-kira ketika melihat tulisan aset itu dalam benak pikiran Bapak Ibu itu apa? Kira-kira? Yang bisa dioptimalkan, Bu. Yang bisa Dioptimalkan. dioptimalkan. Apa itu contohnya? Peserta didik, guru karyawan, dan juga sarana dan prasarana yang ada di Nah, tepat sekali. Itu nanti kita bisa masuk ke ini jenis-jenis apa sih ini yang dimaksud 7 aset itu termasuk aset yang bagaimana? Apakah aset nomor poin 1, poin 2 atau poin 3? Terima kasih Pak Hasin. Kalau Bu Devi? Kalau saya tadi pikirnya waktu pertama masuk aset berarti ya ada benda gitu. Oh ya. Kalau pertama masuk Bu Devi tadi bilangnya aset itu pasti harta benda. Nah, mari kita bahas sekarang. Nah, ini tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan hari ini yaitu CDP atau saya sendiri dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, seperti itu. Lalu topik yang hari ini yang akan kita diskusikan yaitu aset first deficit. Nah, adanya kelebihan dan kekurangan seperti apa paradigma berbasis aset dan first kekurangannya versus kekurangannya. Lalu terkait dengan diskusi aset ini, apa saja sih 7 jenis aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut atau sekolah kita SMK Negeri Jateng ya. Nah ini Grant and Haynes 2010 menjelaskan terkait kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Seperti apa? Berbasis aset pada kekurangan masalah atau hambatan itu bisa melalui fokus pada masalah dan isu, lalu berkutat pada masalah utama, lalu mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan, serta bertanya apa yang kurang di sekolah ini. Itu biasanya berbasis pada kekurangan. Aset itu kurangnya tuh ini, kurangnya ini. Jadi serba kekurangan terus. Lalu merancang program atau program untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana merancangnya, lalu bagaimana menyelesaikan program dari masalah tersebut. Lalu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyeknya. Jadi disusun kayak kemarin dari pihak-pihak tim manajemen mungkin ya Bu ya, yang di sini ada itu menyusun roadmap. Nah itu yang dimaksud dengan nanti ada roadmap aset yang harus kita pilah-pilah. Nah seperti itu. Lalu sedangkan yang berbasis pada aset atau kekuatan itu yang versi kekurangan atau hambatan. Nah sebelah sini yang versi kekuatannya. Kalau untuk kekuatannya itu pada fokus terkait pada aset dan kekuatannya. Jadi 7 aset itu kekuatannya apa yang dapat kita maksimalkan seperti tadi kata Pak Hasim ya. Lalu membayangkan masa depan untuk sekolah ini apa terkait dengan gambaran 7 aset tadi ya. Lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bagaimana cara meraihnya dan kekuatannya itu yang harus dipertahankan itu apa? Bagaimana caranya? Nah seperti itu. Lalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya baik asetnya ataupun kekuatannya. Seperti itu ya. Lalu merancang sebuah rencana
berdasarkan visi dan kekuatannya. Kita memiliki visi dan memiliki kekuatan yang ada di visi-visi sekolah. Lalu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Tentunya terkait dengan rencana aksi, kita bisa masing-masing memiliki praktek baik di bidang kebendaharaan, bidang tenaga kerja, bidang kesiswaan, ataupun bidang yang memang itu di lingkungan sosial, baik pamong, orang tua murid, dan lain sebagainya, serta pendukung di lingkungan kita. Apa sih sebenarnya aset itu? Nah, ini 7 kekuatan aset utama di daerah sekitar kita, yang khususnya untuk SMK Negeri Jateng itu sendiri. Kita akan memiliki model terkait 7 modelnya apa? Yaitu model manusia, lalu model sosial. Nah, ini ya Bu Devi, jadi asetnya tuh ini sebenarnya kita tidak hanya prasarana barang saja. Nah, jadi aset itu ada model manusia, model sosial, lalu model politik, lalu model agama dan budaya, lalu model fisik, model lingkungan atau alam, dan model finansial. Nah, ini nanti yang finansial berkaitan dengan bendahara ya ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ini adalah lingkungan model alam kita, yaitu SMK Negeri Jateng. SMK Negeri Jateng dilihat dari sudutnya, ada stasiunnya, ya kan? Ada wilayah sananya, ada pantainya, wisatanya banyak, dekat museum, terus dekat apa lagi? Lawang Sewu, mall kalau mau belanja, banyak sekali kan. Yang itu potensi alamnya sangat luar biasa. Mari kita kupas satu persatu. Nah, model manusia. Nah, model manusia itu saya jabarkan ya, lebih kurang dari 50% pendidik dan tenaga kependidikan berusia di bawah 50 tahun berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan ya. Lalu cakap IT, artinya sudah membawa handphone yang canggih-canggih tentunya ya. Nah, lalu kebetulan ya, nah orangnya nanti itu namanya adaptif, jadi mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, lalu CGP terkait dengan guru penggerak kita memiliki 3 yang sudah jadi GP. Ada Pak Aziz, Pak Heri, dan Pak Agis. Ya, itu aset manusianya ya. Lalu 4 CGP termasuk ada saya, Bu Leli, Pak Lili, dan Bu Yuni. Nah, ada lagi calon-calon CGP, yaitu sasarannya Bapak Ibu guru yang angkatan 11 ini akan mendaftar. Nah, seperti itu. Nah, lebih kurang dari 50% atau 64% pendidik memiliki sertifikat pendidik untuk gurunya SMK Negeri Jateng. Lalu jumlah tenaga kependidikan yang cukup dan mengisi berbagai bidang. Benar ya? Oke. Lalu guru produktif memiliki sertifikat asesor atau uji kompetensi dari LMS maupun dunia kerja. Benar? Oke. Lalu peserta didik berasal dari kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Karena peserta didik kita seleksinya se-Jawa Tengah. Lalu peserta didik memiliki beragam potensi, karena se-Jawa Tengah berarti potensinya bermacam-macam. Ada yang mengikuti potensi daerahnya, ada mengikuti potensi intrinsik yang mengikuti terkait daerahnya. Lalu keterampilan dalam bidang akademik maupun non akademik tentunya berbeda-beda untuk murid kita. Lalu alumni sekolah, berarti alumni sekolah itu termasuk aset modal manusia? Iya, benar sekali. Nah, dari sekian ini apa yang mau didiskusikan?
model manusia tuh masih ada Bu Emi. Apa itu? Nah, monggo dicatat nanti kita untuk bahan diskusi. Oke. Lalu model sosial. Nah, kenapa di poin ini ya saya ada KKB, MPG, MGMP, PMI, DNN, Bank Jateng, Buma, lalu ada Departemen Tenaga Kerja yang kemarin kita sudah aplikasikan ya, anak-anak kita kirim untuk review atau berkunjung serta mendaftar saat itu ya. Nah, untuk model sosial ini terkait dengan investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidupnya berdampingan. Ya, jadi ada ini semua. Oh, kita butuh sehat, adanya dinas kesehatan, ya, bekerjasama dengan klinik, kan seperti itu. Terus kita butuh KKB atau guru itu butuh profesi, itu ada wadahnya. Nah, itu ada MG, MP. Lalu anak-anak seperti ini ya, anak-anak kita butuh wadah untuk bekerja. Berarti adanya Departemen Tenaga Kerja, kerjasama kita bersama mereka ya. Lalu BNN, oh ternyata anak itu selain bekerja dia juga harus sehat jasmani maupun rohaninya, tidak terkena narkoba. Nah, itu kita bekerja sama dengan BNN. Lalu terkait dengan anggaran, oh anak-anak atau kita sendiri kan butuh mobil untuk belanja, menghidupi memenuhi kebutuhan kita ya. Adanya Bank Jateng, karena yang kerjasama dengan kita adalah Bank Jateng. Anggaran gaji kita juga dari Bank Jateng. Lalu anak-anak dapat bantuan juga dari Bank Jateng, seperti itu. Lalu ada kerjasama dengan Buma yang sudah kita lakukan. Nah, adanya MGMP di tingkat sekolah bergabung pada komunitas BKK se-Jateng, sudah jelas ya. Lalu kerjasama dengan berbagai dunia kerja tadi yang sudah saya utarakan. Lalu adanya MOU dengan berbagai perusahaan. Nah, besok Jumat kita juga akan mengadakan MOU lagi 10 perusahaan ya. Lalu kerjasama dengan instansi pemerintah non pendidikan kayak berarti seperti psikolog itu ya, Bu Ulfa ya, Bu Ulfa atau Bunga itu dengan non pendidikan kan, itu terkait dengan psikologis anak, psikologis mungkin nanti guru juga harus ada pendampingan psikologis ya, biar nggak stres ngajar terus, atau staf karyawan juga biar kerjaannya bisa refresh dengan kegiatannya biar tidak capek-capek. Nah, itu mungkin ada pendampingan psikologisnya berupa ya. Kita bisa piknik. Oh, piknik. Oh, pendampingan psikologisnya itu ya, refreshing, piknik, healing. Ya. Healing. Betul. Nah, lalu ada lagi kerjasama terkait dengan seperti Basnas ya, Kejaksaan Negeri. Lalu ada lagi KPU Kota Semarang. Nah, itu Bu Ulfa juga sudah kerjasama dengan KPU ya. Ya, KPU. Dikelar terus itu ya, di hotel benar ya Bu Ulfa? Ya. Ya, itu ada pelatihannya KPU. Terus ada guru kita juga yang ikut dengan KPU, staf-staf kita juga kerjasama dengan untuk membantu KPU. Lalu Puskesmas Plombokan, nah Bu kita ya kerjasama dengan Puskesmas Plombokan ya. Bulu lor. Oh, berarti bukan Plombokan ya. Oke, berarti kerjasama dengan Puskesmas Bulu Lor. Nah, terkait dengan kerjasamanya mungkin nanti bisa di poin ini bisa ditambahkan. Apa sih kerjasama, bentuk kerjasamanya untuk model sosialnya seperti itu guys. Lalu ada kerjasama dengan RST, PMI, BPBD, BNN, Dinas ESDM, BUMN,
BUMD, Bank Jateng, TNI Polri, lalu Depnasker, serta Disnaker Trans. Lalu kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, di mana anak-anak itu biasanya BK itu ya mengarahkan bimbingan karirnya itu ke, kalau mau ke universitas silakan ke universitas mana, kita bisa kerjasama, ada berbagai universitas di kota Semarang ya, yang dekat atau di luar kota Semarang. Terus adanya organisasi PGRI tingkat sekolah. Sudah ada ya Bu ya? Ya ini ketuanya adalah Pak Aziz kayaknya sekarang yang baru gitu. Lalu ada modal politik. Nah, modal di poin 3 itu adalah modal politik, yaitu instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Nah, kebijakannya apa? Terkait dengan kebijakan Pemprov Jateng yang khusus untuk sekolah mengentaskan kemiskinan di Jateng melalui jalur pendidikan. Benar tidak? Iya ya. Lalu hubungan baik dengan tim gubernur, kepala sekolah sebagai ketua MKKS nasional saat itu ya. Pak Samiran ya, nasional. Lalu hubungan baik dengan berbagai media baik pemerintah maupun swasta. Nah ini ada bentuk kerjasama dengan portal berita Prof Jateng, Kompas, JNN.com, Detik Jateng, dan banyak lagi yang terkait dengan modal politik ya. Mungkin bisa yang kurang apa ini Bu? Tadi paparannya Bu Em itu terkait dengan modal politik kurang satu. Nah, silahkan urun saran untuk melengkapi paparan saya. Nah, lalu modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini warga sekolah kita berasal dari suku yang sama, suku Jawa, dan memiliki keragaman etnik yaitu lokal wisdom. Ya, lalu walaupun berasal dari kota atau kabupaten yang berbeda di Jateng, budaya yang dimiliki serupa. Ya, lalu warga sekolah berasal dari agama yang heterogen, ya, berarti bermacam-macam. Lalu pembinaan karakter yang kuat atau leadership aplikatif. Nah, lalu pembiasaan gotong royong, karena anak-anak kita kebiasaan di asrama jadi harus bergotong royong. Lalu kita juga guru-gurunya juga setiap ada kegiatan itu juga bergotong royong. Untuk apa? Untuk agar pekerjaannya terutama lebih efektif dan efisien. Lalu kehidupan murid berasrama, yang tadi anak-anak ini, anak-anak kita ya hidupnya berasrama dengan budaya berasrama yang melekat pada kegiatannya. Lalu model fisik. Nah, model fisik ini ada beberapa poin yang berdasarkan analisis saya, yaitu ada gedung pembelajaran administrasi dan praktek yang masih dalam kondisi baik. Lalu memiliki beberapa jenis ruang pertemuan, ada ruang di sini, ruang lantai 3, ya kan? Lalu ada ruang transit seperti itu. Lalu koneksi internet itu saya tanya sama Pak Maulana, mungkin sekitar 300 Mbps. Nah seperti itu. Nah mungkin nanti harus ditingkatkan ini, tidak hanya 300 karena ada nge-lag. Nah berbasis kekurangan itu ya, untuk memenuhi basis kekuatannya. Lalu memiliki 5 lab komputer, ada lab 1, 2, 3 yang memang itu sudah sesuai standarnya ya. Lalu bengkel kejuruan dan peralatan bengkel kejuruan. Lalu fasilitas gedung asrama putra dan putri, memiliki 3 mobil operasional. Nah nanti kalau ini salah tolong dikoreksi ya. Lalu ada ruang ibadah yang memadai, masjid kita besar sekali dan megah ya. Lalu model lingkungan atau alam. Nah lingkungan ini yang tadi saya ceritakan, sekolah kita itu dekat tempat wisata loh. Nah sekolah kita itu dekat sarana umum yang lain, yang tadi Bu Bunga mall, Bu Wilda juga mall. Nah itu bisa sambil belanja ya. Nah itu di lingkungan
yang asri, area yang luas, masih banyak ruang di gedung aula yang dapat dimanfaatkan. Lalu banyak taman dan kolam ikan. Kolam ikannya kita 1, 2, banyak lagi ya, 3 atau 4 itu. Lalu jauh dari jalan protokol atau jalan besar. Lalu dekat dengan beberapa situs bersejarah. Ya, ini ada apa nih? Semarang ya, Poncol, terus Mandala Bakti ya. Ada Gereja Blenduk, Lawang Sewu, tentunya sekolah kita tercinta SMK Negeri Jateng. Iya. Karena bangunannya mungkin sudah lama ya. Lalu kita baru memanfaatkannya di tahun 2014. Nah, ini model finansialnya. Terkait dengan model finansial, mungkin yang saya analisis itu terkait dengan anggaran BOS, BOP, dan APBD. Mungkin bisa ada anggaran lain dan program CSR dari perusahaan dan perbankan. Nah, ini BOS, APBD, BOP, dan CSR. Lalu ada pantun nih. Jika perahu sudah melayu, oh iya, ini kalau bilang cakep ya. Oke. Otomatis. Ya. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin pendidikan lebih maju, bijaksanalah dalam menggunakan aset yang ada. Terima kasih paparan dari saya. Mungkin kita bisa mulai diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan, potensi-potensi apa yang belum saya masukkan pada analisis yang saya dan teman saya kemarin ada CGP lainnya itu Pak Aziz ya. Dan ini saya dapat diskusi dalam diskusi bersama Pak Aziz mendapatkan informasi ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini bisa melengkapi apa saja sih sebenarnya potensi yang belum saya sebutkan, belum saya utarakan. Nah, itu mari kita diskusi bersama agar bisa menjadi sebuah catatan saya untuk saya bisa bergerak melakukan aksi nyata yang berdampak pada murid dan mengembangkan potensi yang ada di sekolah dengan baik, serta bijak ya. Baik saja tidak cukup, tapi tentu dengan bijak. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita bisa lanjut diskusi. Dari wali murid mungkin Bu Devi. Wali murid. Orang tua murid. Ya, orang tua murid. Monggo Bu Devi mungkin versi dari anaknya itu di rumah. Versi dari anaknya di rumah. Sebenarnya itu untuk model manusianya mungkin bisa ditambahin apa mungkin? Orang tua gitu ya. Apa? Oh, Asim, orang tua apa mungkin? Pak Asim belum pernah. Orang tua murid mungkin ya. 156 orang. Kalau itu ada guru berarti ada staf ya? Iya, staf. Bu apa namanya? Staf karyawan. Iya. Staf Komite. komite. Oh iya. Komite. Terus pendidik. Komite lalu pengawas mungkin ya. Pengawas di sini sudah ada belum ya? Belum ada. Pengawas. Bukan. Beda lagi. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Iya, benar. Pengawas sekolah ya. Bukan. Bukan. Ada lagi mungkin dari Bu Nuni. Sudah cukup. Untuk yang lain mungkin model manusianya. Kebersihan. Oh, kebersihan. Oke, berarti caraka. Iya. Iya. Itu kan Maksudnya ke staf karyawan ya. Iya. Masuk.
RT RW pemimpinnya malah belum ya. Pemimpin Kepala sekolah. Oh iya. Kepala sekolahnya belum. Iya, betul. Kepala sekolah. Lalu siapa lagi? Ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, sekarang kita masuk ke modal sosial. Nah, coba dipahami atau diamati yang kurang apa ya modal sosial yang saya kurang itu di PowerPoint saya. Kerjasama dengan sesama Instansi. sekolah. Oh, Ada instansi ya. instansi berarti apa? Sama Berarti apa sekolah. bilangnya? Masuknya apa ya? Kerjasama antar sekolah gitu. Tulis kerjasama antar sekolah. Jadi kan kalau misalkan nanti ada kayak job fair gitu kan bisa kayak kemarin kolaborasi gitu. Kemarin sempat kolaborasi gitu ya, yang di job fair. Sama Sama SMK Negeri 1, SMK Negeri 7, SMK Negeri 8. Oh, ya boleh. Berarti kerjasama antar beberapa sekolah gitu. Sama. Lalu ada lagi mungkin? Ternyata potensi kita banyak banget ya. Apa lagi? Mungkin instansi pemerintah. instansi pemerintah sudah. Kita tinggal di lingkungannya juga ada nama kelurahannya. Oh iya, berarti instansi kepemerintahan terkait dengan letak geografisnya. Letak geografis atau Lingkungan sekitar. lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar RT, RW. Iya, betul ya. RT, RW, kelurahan. Dan bisa itu kalau ada kegiatan itu juga kan. Oh iya, iya bagian. Itu cuma TNI Polri enggak ya? Beda ya. Bisa. Sudah ya, oke. Untuk modal sosialnya sudah cukup. Lalu modal politiknya? Nah, mungkin yang saya lupa kaitkan di PowerPoint. Politik kalau DPR yang satu dapil di sini. oh iya tulis Pusat. apa Dapil satu dapil C. lingkungan satu wilayah dapil terkait modal presiden. Yang ditulis Dengan apa sih legislatif tadi? berarti. Ada dengan anggota legislatif berarti. DPR Anggota legislatif. garing DPR. Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi mungkin yang model politik? Mas Arief mungkin model politiknya apa? Atau dari diri sendiri atau Mas Arief susun di Mas Arief. Hari situasi ini. Mas Arief model politik mungkin dari sini apa? Dalam Mas Arief. Jangan bilang Palestina Israel. Apa? Yang belum, ayo model politiknya apa? Hubungan baik dengan ini kepala kelurahan. Kepala kelurahan, ya, bisa tuh.
Iya, lingkungan terdekat kan. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu siswa ya, ayo harus sadar dengan potensinya ya. Kebijakan itu kan ditulis kebijakan Pemprov Jateng karena kita kan lingkupnya pendidikan, jadi kebijakan dinas pendidikan. Oh ya, betul. Wah, jelas. Kebijakan dinas pendidikan. Monggo sambil dinikmati toh, itu ya. Diskusi sambil ngemil, gitu. Monggo. Monggo, Bu Ulfa, dinikmati. Lalu apa lagi Pak Hasim? Apa lagi? Bu Retno gimana? Ada lagi kebijakan politik atau terkait dengan Humas ya? Humas itu terkait dengan kebijakan politik dari poin ini masih kurang tidak? Sudah cukup? Oke, kita lanjut di model agama dan budaya. Gimana, Bu? Nah, model agama dan budaya monggo silakan bisa dianalisis dari per bidangnya masing-masing. Barangkali oh di bidang saya tuh harus ada ini gitu. Warga sekolah kita itu enggak dari satu suku yang sama loh. Oh ada suku yang Batak loh. Oh ada Dua orang. Oh Sinaga sama Hasibuan. Sinaga. Tapi dia enggak dipakai margen. Oh tulis. Oke. Berarti warga sekolah kita untuk terkait dengan siswanya itu heterogen juga ya. Lalu terkait dengan poin 2, poin 2 itu atau yang lainnya bagaimana? Model agama marbot apa ya? Gimana? Masih ada atau cukup? Cukup. Oke, model agama cukup ya. Lalu agama dan budaya atau budayanya bagaimana? Disoroti di bagian budayanya. Mas Arif gimana? Terkait dengan budayanya? Atau Mas Arif? Coba Regina. Mungkin ada Mas Afrida. Iya, Mas Arif ya. Budaya jiwa korsanya lebih ditekankan. Oh, tuh budaya jiwa korsa ya. Siswa. Terkait dengan siswa ya, benar sekali. Terus apa lagi? Budaya apa lagi? Selain gotong royong, lalu budaya jiwa korsa, terus apa lagi ini bisa ditambah lagi? Oh, ada apa? Ini sisa versi siswa ya. Coba apa lagi? Terus versi apa? Klinik mungkin Bu Gita untuk terkait budaya budayanya atau bentuk apa? Kebersihan sih sebenarnya. Dan kebersihan ya. Itu kebersihannya. Menjaga kebersihan Ya, kebersihan dan lingkungan, kebersihan diri dan lingkungan. Terus mungkin agamanya Pak Hasim. Agamanya bagaimana? Pembiasaan apa mungkin yang bisa sebagai budayanya? Oh, kalau di SMA itu Bu, Ya. pembiasaan jamaah. Oh, pembiasaan berjamaah. Sholat Sholat berjamaah. dan apa namanya
Ya. Untuk yang agama Muslim itu untuk menghargai yang Muslim, Ya. dia menuntut bahwa itu namanya apa? Jadi saling Toleransi berarti budaya toleransi ya. Terus apa lagi? Sudah cukup? Dan Oh, ada lagi. saling Oh, saling kesopanan. saling apa? saling PCS. Oh iya, budaya 3S. 5S. Iya, 5S. Iung semua SS malah Senung, salim, sapa. Oke. Salam Tambahan salam 3S atau 5S? berarti Iya, itu iya. mau Iya, oke. senyum sapa salin salam berarti Salam. Oke, terima kasih Pak Hasim. siap. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Ampun. Terkait dengan model fisik. Nah, ini sadar tidak kita modalnya apa saja yang bisa kita manfaatkan gitu dengan bijak tentunya. ruang perpustakaan. Oh iya, ruang perpustakaan. Lalu apalagi mungkin? Klinik. Iya, klinik. sebenarnya bukan klinik ya, Apa? fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Klinik itu kayaknya yang saya jadi itu ada pemerintah harus ada izinnya juga. Fasilitas kesehatan kan lebih ke tentang anak untuk memeriksakan dirinya, memeriksakan kesehatannya. Lapangan olahraga. Fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Mungkin ada ya. Oh, koperasi siswa ya, koperasi siswa. Kantin ya, benar kantin. Iya, kantin. Koperasi siswa. Kantin. Ruang makan. Ruang makan ya, benar. Cegah. Oh, cegah. Iya, hall berarti cegahnya nanti. Cegah bukan Cegah kan maksudnya jenis ruang pertemuan. Nah, itu ruang pertemuan. Oh iya, terkait dengan koneksi internet mungkin. Kira-kira bagaimana nih? Siswa 24 Potensinya ada nggak terkait dengan ini? Jumlah di asrama putri mas kayak Kurang ya. Ya, tulis bagaimana Mas Arif? Seharusnya. Oke, berarti nanti itu mungkin bisa digodok lagi dengan tim manajemen ya. sampai ladang digodok panas Seharusnya berapa tadi? 1.200. 1.200. Ada itu. Masih kok saya ngomong 1.200. Si kamu tarik. kok saya ngomong kok enggak 1.200 kan? Nggak ada. 1.200 sampai Listrik sih gua. makanya kan tiba itu bukan yang disamain Iya. 100 1.200 Kalau internet 2.200 Mbps ya puluhan ya biasanya atau boleh kesehatan penambahan dari keuangan yang kita nggak mampu malahan masih kan dari bulannya sudah 2 juta sekian atau tanyakan nanti ada penambahannya berapa kok nggak lupa itu sampai 6 juta tiap bulannya dan kita kalau yang ini berapa juta? ini 2 juta 300 air covid ini 2 juta 130 ya benarnya kalau nanti kita ada penambahan ya berarti harus ada penambahan anggaran sebesar 6 juta sekian Itu providernya beda atau sama? masih sama tapi yang masih jadi PR kita supaya bisa meningkatkan koneksi internet terkait dengan model fisiknya. modal anggarannya kita ke anggarannya Model
model anggaran ada dana yang dana modal dana. Tentang siswa yang di MNC Play, mana tahu bisa mensupply. Nah itu mungkin bisa kerjasama yang ada di alumni ya. Nah itu nanti jadi bahan kita juga untuk kondisi ini supaya lebih baik. Terkait dengan tadi model manusia kan alumni. Nah, itu bisa dipastikan untuk bisa memasukkan MNC ke sini. Karena kan kadang kita sudah pakai ini terus ngadu. Nah mau sama itu kita punya MOU sama itu. Dengan tetap kerjasama Ya. dengan dinas dong. Apa enggak? Kita jalan semua kita. Ya masukan aja dulu kalau ternyata ada artinya yang bisa kita cobain. Nah itu kita antar dua manajemen. Nanti bisa kan diarahkan. Namanya ini suaminya bukit. Itu oksigen. Nggak oksigen. Oke, lalu ada lagi mungkin. Ayo, Ya, oh ya, Mas Arif. Apa untuk kewenangan praktek jurusan itu mungkin bisa instalasi di lantai 2 itu bisa antara kurikulum sama ruang praktek kejuruan. Jadi ketika praktek kejuruan itu tidak memikirkan kalau terjadi kesalahan atau dalam praktek itu nggak mikir bahwa nanti juga apa ruang kurikulum mati itu kan bisa tenang gitu. Berarti itu maksudnya bahasanya apa ya? Praktek pemisahan arus Antara ya, ruang pemisahan praktek arus kejuruan. dan pemisahan arus Instalasi, antara instalasi. ya, instalasi arus Listrik ya. Pemeliharaan. setiap bagian ruang ya, setiap bagian ruang. Yang antara ruang praktek siswa dengan ruang kurikulum. Kurikulum. Kurikulum itu meliputi yang ruang guru norma dan juga bukan? Oh bukan, belum ada. Hanya kurikulum dan tempat karya itu mau praktek jalan ya. Atau punya patok. Nah itu juga bisa nanti dimasukkan Tak apa. Tapi itu Bu, tidak hanya di kurikulum sama jurusan aja sih, semua lingkup sekolahan. Iya. Dalam artian itu Tidak. pemeliharaan instalasi listrik lingkungan sekolahan. Kayak semisal kalau semisal pemadam, langsung termasuk genset. Iya. Berarti adanya pemisahan ya, pemisahan setiap. ruangan. Berarti selama ini masih gabung jadi satu gardu ibaratnya. Seandainya ini ya dari tim manajemen menyetujui itu, apakah dari jenengan teman-temannya bisa melakukan pemisahan itu? Ya, kalau dari mana namanya guru prakti ini bisa di. Ya. Berarti memang Yang yang penting di kan PTN kita harus melibatkan orang luar, baik dia sama kalian sendiri bisa. Ini potensi kita siswa kan sudah ada berarti SDM-nya, modelnya model manusia. Oke, mungkin dari, nah ini memiliki 3 mobil operasional. Apakah saya kurang atau bagaimana? Apa tepat 3 mobil operasional itu apa ya Bu? kan? Iya salah atau benar ini? Treatment, Injan. Ini coba apa nih? Jadi ayo dele-dele. Oh iya, gue sih. Sing izin yang PKL itu bukan kali itu bukan operasional, itu untuk praktek praktek itu berarti masuknya ke bahan praktek bukan ke mobil operasional. Oh, kalau mobil operasionalnya? Grandman. Ya, Hijau. PA PA ini kok PA ini praktek. itu dia foto. Itu yang di Itu mobil yang berarti bukan bukan minyak kita. Kita di data saya itu mobil operasional cuma 2, Grand Max sama yang hijau itu. Kalau yang 3 itu yang 1 hijau mungkin dari dinas lain yang dititipin ke sini untuk diperbarui dari KIJ atau gimana. Berarti 2 ya? 2 operasionalnya. Apa saja Bu? Yang Grand Max itu sama yang hijau kapsul. Bentar lagi ya. Gimana Mbak? Apa Aisyah ya? Kemarin kan nggak apa. Amin. Bener ya. Hijau kan merah. Aisyah klinik soalnya.
Masalah setatat, nak masalah setatat, sing ana tulisannya SMK Jateng itu bukan? Yang mobil yang diperbaiki. Oh, yo kitchen, berarti kitchen mbak sing ngisi nak sabji sambil. Tapi warna hijau. Kok ijo? Yo hitam toh. Abu-abu. Pink. Yes, pokoknya warnanya sepira tapi kok tahu ya. Sing siji ki mbone sapa ya? Sing diperbaiki 1 apa 2? Foto. Ya berarti kitchen sama Grand Max. Ya pokoknya ini operasional kita 2. Oke, berarti bukan 3 ya. Ya ini yang itu yang enggak bisa ditata yang kitchen. Oke, lalu ruang ibadah yang memadai. Nah, untuk ruang ibadah kira-kira untuk penjabarannya bagaimana? Pak Asim. Ruang ibadahnya memadai atau masih kurang terkait dengan fisik ruang ibadahnya? Ruang ibadah itu untuk kamar toilet dan tempat wudhu itu sebenarnya kebersihannya tanggung jawab siapa ya? Nah, itu Siswa atau ada tim caraka? Masjid. Masjid ini. Iya. Nah itu kayaknya kalau nggak siswa Mbak komplain marketnya bau. siswanya ya kalau marketnya bau itu tanggung jawab lah kamu yang pakai. Kamu sholat sama tidur tapi yang nggak bau. Maksudnya ada kegiatan kayak Nunggu mencuci gitu. Ya, maksudnya buat kegiatan. Kebersihan diadakan. Tapi biasanya itu kalau dulu siswa ya Bu ya, misalnya bersihin toilet itu dijadwal sama soalnya kan waktu itu gini dulu kan ada ya Pak Asim jaga tiket kamar mandi terus kan nggak dibolehkan karena dari dinas apa dari apa itu ada peraturan tidak boleh siswa membersihkan kamar mandi gitu loh. Ada mereka yang pakai juga ya Bu. Di sana nih nggak boleh itu Pak Ian kalau nggak salah pernah ngomong sama saya itu Pak Ian nggak boleh Bu sekarang nggak ada peraturan yang nggak bolehin siswa membersihkan kamar mandi. soalnya dulu Jadi sekarang nggak ada tiket kamar mandi. pantesan dulu ada, makanya kan tiap itu bersih waktu Pak Tarno ya, Bu Retno ya. Itu jadi Pak Tarno, Pak Selamat itu kan anak-anak ada piket. Lah karena tidak diperbolehkan kenapa nggak dilanjutkan? Nah itu Itu juga terus. Itu dengan itu berarti masuk ke tim kebersihan. Cara Tempat ibadah ya. kebersihan tempat itu. Mungkin cara sah tapi itu hanya dibersihkan kalau nggak salah seminggu sekali waktu Jumatan. Kalau banyak itu kayaknya nggak pernah dibersihkan ya. Nggak mandi. terus kalau yang di Cikarang itu cara atau memang nanti misalnya siswa bisa dikaryakan mending siswa maksudnya potensi siswa untuk bersihinnya itu Banyak itu. iya Ya bertahap. Ya bertahap. Saya Motor lambat si urung garing udah. iya ini sudah mulai mendung ini apalagi kalau manual itu kan mungkin lebih cenderung ini ya nggak cepat kering ya kan nggak cepat kering kan itu kalau itu sepertinya memang harusnya laundry. nah itu mungkin nanti terkait dengan dia itu Bu, kalau tak mau tanya, masjid yang di sini tuh hak miliknya yang tertulis itu di SMK atau di dinas? Kepemilikan semua aset itu masih miliknya Gidur ya Pak? Semua Termasuk masjid, gedung-gedung semua itu Semuanya. ada milik SMK. Jadi itu masih rancu. Kalau dulu kan kayaknya masih nanti ya. Penggunaannya diperbolehkan digunakan untuk SMK. Secara operasionalnya juga dari dinas atau dari situ? Yang masjid, Iya. ya, masjid itu yang agak-agak rancu. Dulu itunya dinas itu Pak. Tapi sekarang sepertinya sudah ke kita, malah yang lebih banyak memakai kan kita. Dan maksud kalau semisal sudah ada pelimpahan dari dinas ke sekolahan, berarti kan nanti jelas dalam artian itu ini sudah operasional di sekolahan, milik sekolahan, dalam artian siswa diarahkan itu juga bisa kan siswa juga Berkepentingan di situ. Nah, itu yang jadi PR sampai dengan detik ini. Sekarang. Seperti itu Pak. Jadi aset-aset
dari judul atau dinas induk yang mana yang bisa dikelola SMK Jateng dan mana yang tidak, itu kalau usulnya masih belum semua. Ijek tapi ya ditulis saja, nanti mungkin kita bisa sampaikan ke tim manajemen untuk pasang. Oke, benar. Karena sering kali masjid kadang mati lampu. Nah, itu saya sering karena saya sering ketika subuh kan mengetahui itu mati lampu, saya bilangnya sama Pak Topik, karena Pak Topik dia bekerja di dalam sistem. Bapak kemarin juga sudah minta ke izin kami, saya minta untuk membeli sapras dulu karena kan pembelian kan barang masuknya ke sapras. Jadi apa sementara ke Mas Topik, nanti Mas Topik nanti berdik akhirnya mati. Nah, orang masih sekolahan. Orang yang mau ke ruang makan yang tadinya 2 hari kedip sekarang mati. Ya lelah. Kayak lelah. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi terkait dengan model fisiknya. Mungkin banyak lagi PR kita untuk ini ya, memaksimalkan potensi terkait model fisik. Karena mungkin kita juga sadar nggak sadar apa sih yang termasuk model fisik sebenarnya itu ya. Lalu ini model lingkungan alam. Nah tadi sudah saya jelaskan terkait dengan model lingkungan alam itu ada kita lingkungannya dengan tempat wisata. Nah mungkin ini bisa poin ini ada yang kurang. Lingkungan yang asri atau mungkin perlu dijabarkan bagaimana? Ini terkait dengan model lingkungan. Tadi sudah saya utarakan Mbak Lisa terkait dengan model lingkungan kita kan lingkungannya dekat dengan tempat wisata, tempat ibadah, ya lalu ada lagi stasiun sarana transportasinya. Nah itu mungkin yang kurang di model lingkungan atau alam yang memang itu model lingkungan di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk kerjasama. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa dikoreksi. Fasilitas itu sudah ada fasilitas publik ya, iya. Masuk di dalamnya bandara dan stasiun. Iya. Situs bersejarah ya, Situs bersejarah ada Lawang Sewunya, Gereja Gereja Bendo, terus ada Kelenteng, kita juga katedral juga ya, katedral juga. Ini memang gambarnya tidak saya munculkan semuanya. Mungkin ada dari poinnya. Instansi pemerintah sendiri juga situs bersejarah. Ini situs bersejarah tempat wisata. Iya nih, tempat wisata. Pusat kunjungan. Gimana mungkin ada lagi dari poin ini yang mau ditambah? Atau apa butuh nanti misalnya Bu Ami ini nanti lebih baik dijabarkan aja gitu atau bagaimana? Seperti ini sudah Fasilitas layanan publik kan sudah meliputi semua. Nah, suci udah mau pakai. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Ada trek lari Bu. Oh, trek lari ya. Itu sudah masuk ke ini ya. Ini bukan harusnya yang tadi Iya. fasilitas olahraga ya. Fasilitas olahraga. Yang sebelum ini kita Yang model fisik ini. maksudnya trek larinya itu maksudnya di dalam lingkungan sekolah apa di luar lingkungan sekolah? Di dalam. Berarti Di dalam fisik. berarti masuknya ini model fisik. Model fisik. Yang trek lari. Terus ada lagi mungkin? Oke. Lalu Jadi kayak kelingan. nah ini model lingkungannya sudah segini ya. Jadi kita dekat dengan berbagai situs sejarah, fasilitas layanan publik, lalu ada ruang gedung oleh yang dapat dimanfaatkan. Fasilitas layanan publik termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan ya, rumah sakit misalnya.
Bisa. Kita kan dulu ya, kita kan anak kan di sini 24 jam. Kalau nanti suatu saat ada sesuatu yang harus berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang lebih besar kan, berarti kan harus ke sana tahun lagi. Nah itu kita kerjasama sebenarnya dengan Tadi udah ya RST tadi kan yang di depan. oh iya yang RST itu ya. Udah ada tadi. Yang ini bisa juga masuk ke lingkungan alam enggak? Yang RST. Bisa juga. Atau itu sudah masuk ke fasilitas Ini masuknya kalau RST Nah, iya. masuknya ke modal sosial, iya. Oke. Terkait dengan sosialnya. Berarti ya tadi berarti cukup karena tadi kan sudah ada fasilitas publik ya di dalamnya. Oke. Kan sudah meliputi semuanya ya. Iya. Keseluruhan. Maklum telat. Belum kopi soalnya. Masih ada putih. Nah, ini terkait dengan modal finansial di poin 7. Modal finansial mungkin ini yang lebih paham Mbak Lisa, Bu Nuni dan Mbak Lida mungkin bisa. Coba ini hanya ini atau ada lagi? Program CSR BPN. kita itu dapat dari Basnas nggak sih Pak? Yang mana Bu? Bantuan-bantuan selain dari perusahaan-perusahaan. Basnas ada. Perbankan atau perbankan itu? Perbankan. Oh iya. Oh iya. Perbankan ya iya benar. Berarti ada itu Basnas sih berarti apa ya? Di Basnas. Enggak, maksudnya dia masuk organisasi sosial atau Sosialnya masuk, cuman ini bisa masuk ke modalnya apakah dia memberikan bentuknya bentuk finansial atau tidak? kayaknya bentuknya barang ya. Seragam sekolah. Berarti tidak bisa ya, kan finansial kan hubungannya sama uang. Terus ada mungkin ada dari dana lain yang digunakan untuk operasional sekolah atau kegiatan sekolah itu hanya ini yang kita. Oh berarti terkait dengan modal finansial itu ada anggaran BOS, BOP dan APBD serta CSR itu sendiri. Berarti 4 poin ini. Sebenarnya BOP itu juga maksudnya di APBD. Oh berarti masuk. Oh iya Ya wes nggak apa-apa. masuk. BOS dan BOP masuk APBD. BOP-nya masuk APBD, kalau BOS-nya kan masuknya dari kementerian dari pusat, dari APBN. kementerian pusat. Ya, APBN. Berarti BOS-nya itu APBD, BOS-nya APBN, BOS-nya APBN, BOP-nya yang APBD. BOP-nya Dari satu sumber APBD sebenarnya. Kalau CSR-nya berapa perusahaan yang CSR-nya setahu saya ini yang masuk di saya itu kan ada 2. CSR? Pokoknya ya. Semuanya itu pokoknya ya terus modal finansial mungkin bisa kita bahas lagi dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Pendidikan itu yang berhubungan dengan PK. Itu kan juga Program Kemendikbud Kemendikbud ya. Program Kemendikbud Ristek Sekolah PK berarti. 1 bulan itu kan berbentuknya anggaran finansial. Terus ada lagi mungkin apa? Tapi bisa ditulis anggaran BOS BOP dan APBD tapi saya rasa sudah cukup. Tidak usah nanti kalau misalnya tidak dijelaskan itu dari APBD nanti malah Iya. Tergantung orang tua. kita bisa yang tahu. Siap. Sudah sesuai. Oke, ya. Nextnya ini. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin pendidikan lebih maju, bijaksanalah dalam menggunakan aset yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin ini akan dibacakan untuk reviewnya yang tadi kita diskusikan. Silakan Mbak Regina. Ibu untuk menyampaikan hasil diskusi tadi mengenai tambahan dari 7 aset yang sudah dibahas. Yang pertama ada aset modal manusia. Tambahannya ada 1 staf karyawan dan tenaga pendidik, 2 komite, 3 pengawas sekolah, 4 kepala sekolah. Aset yang kedua mengenai modal sosial.
Tambahannya, 1 kerjasama antar sekolah. Yang kedua, instansi pemerintahan lingkungan seperti RT, RW, dan kelurahan. Selanjutnya, aset ketiga, modal politik. 1. Kerjasama dengan anggota legislatif, contohnya DPR. 2. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekolah. 3. Kebijakan dinas pendidikan. Aset keempat, modal agama dan budaya. 1. Warga sekolah yang berasal dari berbagai suku, contohnya Batak dan Sunda. 2. Budaya jiwa korsa terhadap sesama siswa. 3. Budaya kebersihan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. 4. Budaya toleransi. 5. Budaya 5S. Aset yang kelima, modal fisik. 1. Ruang perpustakaan. 2. Fasilitas kesehatan. 3. Fasilitas olahraga. 4. Koperasi siswa. 5. Kantin. 6. Ruang CH termasuk dalam gedung pertemuan. 7. Koneksi internet. 8. Alumni yang memiliki potensi atau bekerja di bidang teknologi bisa menjadi usaha yang bergabung. 9. Mobil operasional berjumlah 2 yaitu Grand Max dan Kijang Kapsul. Lalu kebersihan lingkungan ibadah. Selanjutnya, kebijakan pelimpahan menyebabkan terjadinya hal-hal teknis seperti contoh misalnya adalah mati lampu dan juga bangunan yang kurang terawat. Selanjutnya, adanya arena lari dalam lingkungan sekolah. Aset yang keenam, modal lingkungan atau alam. Tambahannya adalah fasilitas pelayanan publik termasuk ke dalam rumah sakit. 7. Modal aset finansial. BOS masuk ke APBN dan BOP masuk ke APBD. 2. CSR masuknya ke BUMA. 3. Direktorat Program Kemendikbudristek dan Sekolah Pusat Keunggulan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah memberikan pendapat, kritik, dan sarannya. Dengan acara aksi nyata modul 3.2 ini diharapkan agar bisa meningkatkan 7 aset yang kita miliki sekarang. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih pada tamu undangan sekalian karena sudah mau menghadiri acara pada pagi hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.